Bab 117. Kamu harus pergi. Melihat para wanita membawa kayu bakar kembali ke lokasi mereka, Ren Xiaosu menyesalkan bahwa sangat sulit bagi wanita untuk bertahan hidup di lingkungan seperti ini. Pada saat ini, dia mendengar seseorang mendengkur di sampingnya. Ketika Ren Xiaosu berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa Chen Wudi tertidur saat makan. Chen Wudi mungkin kelelahan karena harus melindungi puluhan orang sendirian dalam perjalanan. Ren Xiaosu merasa dunia ini agak ironis. Dari beberapa ribu orang di sini, hanya Chen Wudi yang gila dan seorang wanita bernama Jiang Wu yang bersedia menjadi orang baik. Adapun mereka yang merasa mereka pintar dan mampu, mereka hanya berpikir untuk menyelamatkan diri. Bahkan Ren Xiaosu tidak terkecuali. Tapi Ren Xiaosu tidak malu akan hal itu. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi orang baik. Kak, kenapa kamu tidak tidur sebentar? Yan Liu Yuan memandang Ren Xiaosu saat dia menambahkan lebih banyak kayu bakar ke api unggun. Paman Fugui dan aku akan berjaga-jaga untuk paruh pertama malam ini. Ya, aku juga punya pistol sekarang. Wang Fugui tersenyum. Dia menyimpan pistol di dekatnya. Seolah-olah itu memberinya rasa aman saat memegangnya. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, "Baiklah, aku akan tidur dulu." Liu Yuan, ajari Wang Tua bagaimana cara menggunakan pistol. Wang Yiheng, yang dipukul di pinggang oleh Chen Wudi, telah meninggal. Tidak hanya tulang belakangnya patah, organ vitalnya juga mengalami berbagai tingkat kerusakan. Dengan cedera seperti itu, tidak ada yang bisa selamat. Ketika Ren Xiaosu bangun di tengah malam, dia melihat Chen Wudi menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak ada yang tahu kapan dia bangun. Yan Liu Yuan dan Wang Fugui belum tidur karena mereka bertanggung jawab untuk berjaga-jaga di malam hari. Wang Fugui memegang senjatanya dan menjaga dari ancaman luar sementara Yan Liu Yuan menjaga terhadap Chen Wudi. Meskipun semua orang tahu bahwa senjata api tidak akan efektif melawan Chen Wudi, mereka masih harus menjaga penjaga mereka di sekelilingnya. Bagi Ren Xiaosu dan yang lainnya, tidak peduli seberapa besar ketulusan yang ditunjukkan Chen Wudi kepada mereka, semua orang baru mengenalnya. Siapa yang tahu kalau dia hanya pandai berakting? Tentu saja. Bahkan jika mereka merasa bahwa Chen Wudi punya alasan lain untuk mendekati Ren Xiaosu, sepertinya dia juga tidak punya motif untuk melakukannya. Saat ini, konsorsium Qing mungkin yang paling tertarik pada Ren Xiaosu. Tidak. Secara tegas, konsorsium Qing lebih tertarik pada Su Xianchu. Jadi Chen Wudi mungkin tidak dikirim oleh konsorsium Qing. "Tuan, kamu akhirnya bangun," kata Chen Wudi. Ren Xiaosu bertanya, "Kamu hanya tidur sebentar. Apakah kamu tidak mengantuk?" "Tidak sama sekali." Chen Wudi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejak saya menyadari bahwa saya adalah reinkarnasi dari sage besar yang setara ke surga, saya baik-baik saja dengan hanya 3 hingga 4 jam tidur per malam, sama baiknya dengan tidur sepanjang malam seperti dulu." Petik 2. Baiklah kalau begitu. Ren Xiaosu mengangguk. Itu hampir sama untuknya. Sekarang, dia hanya bisa tidur 3 hingga 4 jam setiap hari dan itu akan cukup istirahat baginya. Liu Yuan, Wang Tua, kalian berdua bisa pergi dan tidur sekarang. Aku akan mengambil alih. Tuan, kenapa kamu tidak tidur sebentar lagi? Chen Wudi berkata, "Aku akan mengawasimu. Kamu tidak harus." Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. "Berapakah umur Anda?" "Beberapa ribu tahun." Chen Wudi sendiri tidak terlalu yakin. "Bagaimanapun, aku tidak tahu berapa lama aku hidup di masa lalu. Aku sedang berbicara tentang kehidupan saat ini," bentak Xiaosu. Dia menyadari dia benar-benar harus mengucapkan kata-katanya dengan hati-hati ketika berkomunikasi dengan Chen Wudi. "Oh, aku 22, kata Chen Wudi. Ketika Ren Xiaosu merasa agak aneh bahwa seseorang yang 5 tahun lebih tua darinya tiba-tiba menjadi muridnya, ia bertanya, "Apakah Anda ditangkap dan dibawa ke rumah sakit jiwa oleh tentara swasta?" Ketika Zhang Baogen ditangkap, Wang Fugui menerima berita bahwa 3 makhluk gaib yang ditangkap telah dikirim ke rumah sakit jiwa yang baru didirikan oleh tentara swasta pada malam yang sama. Mereka bahkan membawa banyak peralatan medis ke rumah sakit pada saat itu. "Tidak." Chen Wudi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya sudah berada di rumah sakit jiwa beberapa tahun yang lalu."
Saya memberitahu mereka bahwa saya adalah Sage Agung yang setara dengan surga, tetapi mereka tidak mempercayai saya. Beberapa waktu yang lalu, mereka memindahkan saya ke rumah sakit baru untuk beberapa alasan. Mereka bahkan mengambil darah saya dan melakukan beberapa tes pada saya. Petik 2. Lalu, apakah Anda tahu Zhang Baogen? Ren Xiaosu penasaran. Orang yang meniupkan gelembung. Mata Chen Wudi berbinar. Ya, dia ada di bangsal di sebelahku. Ada juga pasien lain. Tapi aku tidak tahu kemana dia pergi. Dari kata-kata itu, Ren Xiaosu membenarkan bahwa Chen Wudi benar-benar dari rumah sakit jiwa dan berada di sana bersama Zhang Baogen pada saat yang sama. Dia mengira Zhang Baogen dan yang lainnya yang telah ditangkap akan dibedah setelah mereka dikirim ke benteng. Namun, mereka hanya diambil darahnya. Tidak. Menurut Chen Wudi, awalnya ada 3 makhluk gaib yang terkunci bersama. Tetapi salah satu dari mereka hilang. Orang yang hilang, mungkin mati, kan? Rencana apa yang kamu punya? Ren Xiaosu bertanya. Saya akan menemani guru untuk mendapatkan kitab suci Buddha dari surga barat. Jawab Chen Wudi tanpa basa-basi. Ren Xiaosu merasa tidak nyaman dan kesal setiap kali dia mendengar ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, bagaimana jika saya tidak mencari tulisan suci? Chen Wudi bingung. Jika mereka tidak pergi ke surga barat dengan berziarah untuk mendapatkan kitab suci Buddha, apalagi yang bisa dia lakukan? Selama beberapa tahun terakhir, dia telah berpikir setiap hari tentang mencari tuannya sehingga mereka dapat pergi ke surga barat dengan berziarah untuk mendapatkan kitab suci Buddha. Sepanjang jalan, dia akan menaklukkan setan dan monster dan membawa keadilan bagi yang tidak bersalah. Namun, tuannya mengatakan dia tidak ingin pergi ke surga barat. Chen Wudi mempertimbangkannya untuk waktu yang lama sebelum berkata, tidak, kamu harus pergi. Ren Xiaosu terdiam. Apa yang kamu maksud dengan saya harus pergi? Saya pertama-tama harus tahu di mana surga barat, kan? Ini tidak seperti Zhang Jinglin membicarakan hal ini sebelumnya. Petik 1. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, apakah Anda tahu di mana surga barat? Chen Wudi tertegun sekali lagi. Tidak, nah, ini akan mudah ditangani. Pada kenyataannya, Ren Xiaosu menyadari Chen Wudi belum membaca teks asli perjalanan ke barat. Dia hanya tahu tentang hal itu dari kabar angin. Jadi itu membuatnya memiliki mimpi heroik seperti ini. Mereka yang telah membaca teks asli tahu bahwa gambar Sun Wukong tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, Chen Wudi tidak akan tahu di mana surga barat berada dan mungkin bahkan tidak tahu apa yang bisa ditemukan di sana. Dia hanya bisa mengingat bahwa Sage besar setara dengan surga adalah pahlawan yang sangat kuat dan bahwa dia harus mengawal gurunya untuk mendapatkan kitab suci Buddha di surga barat. Bahkan jika tuannya tidak ingin melakukannya, dia harus mengawalnya. Ren Xiaosu berpikir bahwa lebih baik Chen Wudi tidak tahu seperti apa Sun Wukong dalam novel. Terkadang dunia membutuhkan pahlawan seperti dia. Bahkan Ren Xiaosu lebih menyukai versi pendongeng itu. Dalam versi itu, Sun Wukong menginjak awan pelangi, mengenakan baju besi emas, dan merupakan dewa yang tak tertandingi. Ren Xiaosu melihat sekeliling dan melihat beberapa ribu orang tidur di tanah dengan hanya beberapa api unggun terbakar. Langit diselimuti kegelapan, dan angin awal musim dingin semakin dingin. Setelah para pelarian mengalami kemunduran besar-besaran dan menempuh perjalanan yang jauh dan sulit selama 2 hari, mereka masih harus menanggung rasa lapar mereka. Mereka lemah sampai pingsan. Ketika angin dingin bertiup malam ini, banyak dari orang-orang ini kemungkinan tidak akan bangun lagi keesokan paginya. Demam, diare, flu, dan gagal jantung dan paru-paru adalah gejala umum bagi mereka yang menderita cuaca musim dingin. Di padang gurun ini, manusia tidak hanya menghadapi kesulitan hewan liar. Ada juga penyakit umum di sekitar mereka. Dengan begitu banyak orang yang melarikan diri demi kehidupan mereka, akan sangat mengesankan jika setengah dari mereka dapat mencapai benteng 109. Jumlahnya akan lebih sedikit jika mereka menemukan eksperimen dan serigala di sepanjang jalan. Bahkan, mereka bisa dihancurkan jika itu terjadi. Bab 118, Epidemi. Keesokan paginya, banyak orang merasa lemah di seluruh, dan tubuh mereka sakit saat bangun dari tanah. Itu seperti yang diprediksi oleh Ren Xiaosu.
Efek dari perjalanan yang panjang dan sulit serta terpengaruh oleh cuaca dingin telah muncul. Orang yang lebih sehat dan lebih kuat dapat menanggungnya, tetapi minoritas tidak tahan sama sekali. Ren Xiaosu menyadari bahwa penduduk benteng tidak memiliki otot. Setidaknya, mereka tidak seperti para pengungsi di kota di mana bahkan seorang wanita seperti Xiao Yu sedikit lebih kuat dari mereka. Pada saat ini, perbedaan dalam keadaan mereka yang memiliki api unggun untuk menghangatkan diri semalam dan mereka yang tidak bisa terlihat dengan jelas. Bahkan siswa yang dipimpin oleh Jiang Wu tampak baik-baik saja. Ayo cepat dan pergi. Ren Xiaosu bangkit dan memandang orang-orang di sekitar mereka. Daerah ini telah menjadi titik nol untuk epidemi. Jika kita tidak pergi dengan cepat, kita mungkin terinfeksi juga. Petik 2. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang-orang itu lagi. Puan, ada pahala yang lebih besar dalam menyelamatkan hidup daripada membangun pagoda 7 lantai. Chen Wudi berkata, kita tidak bisa meninggalkan orang-orang ini begitu saja. Surga Barat ada di depan. Ren Xiaosu berkata sambil berjalan. Aku akan ke sana untuk mendapatkan tulisan suci. Anda bisa tetap tinggal jika mau. Petik 2. Chen Wudi tertegun. Setelah mempertimbangkannya cukup lama, dia akhirnya menyusul. Tampaknya mengantar tuannya ke surga barat untuk mendapatkan kitab suci Buddha adalah prioritas utama baginya. Melihat Chen Wudi menyusul, Ren Xiaosu menghela nafas lega. Dia khawatir Chen Wudi akan dengan bodohnya mencoba menyelamatkan beberapa ratus orang yang jatuh sakit. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan mereka? Wang Fugui masih memiliki beberapa antibiotik padanya. Tetapi berapa banyak obat yang dapat dilakukan oleh satu orang dalam situasi ini? Selain itu semua tabungan hidup Wang Fugui. Jadi mengapa dia tanpa pamrih menyerahkannya kepada orang-orang itu? Ketika mereka akan meninggalkan tempat itu, Jiang Wu mengumpulkan murid-muridnya untuk mengikuti dari belakang. Bagaimanapun, Jiang Wu akan meminta murid-muridnya melakukan apapun yang dilakukan Ren Xiaosu. Ketika semua orang melihat orang-orang sakit di sekitar mereka, tidak dapat dihindari mereka akan merasa sedikit suram. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Beberapa siswa yang ramah berkata kepada Jiang Wu, "Guru, mengapa kita tidak tinggal di belakang dan membantu mereka?" Jiang Wu mengepalkan giginya dalam dilema. Dia memutuskan, "Tidak, kita harus belajar menyelamatkan diri terlebih dahulu. Mungkin aku mengajarimu hal-hal yang salah saat ini, tetapi kalian harus segera pergi bersamaku." Petik 2. Dunia ini telah memaksa guru yang lembut dan baik hati seperti itu, tetapi dia tidak menyesalinya. Tetap dekat dan jangan ketinggalan. Semuanya. Apakah Anda masih ingat sayuran liar yang kita makan kemarin? Pilih mereka jika Anda menemukannya di jalan, kata Jiang Wu. Tapi sayuran liar itu rasanya mengerikan. Gumam seorang siswa dengan kepala menunduk. Bahkan jika rasanya mengerikan, Anda masih harus memakannya, kata Jiang Wu dengan tegas. Dengan Ren Xiaosu bangkit untuk pergi, para pelarian yang masih bisa bergerak ditandai. Mereka merasa tanpa tujuan dan hanya tahu bagaimana mengikuti siapapun yang memimpin. Pada akhirnya, hanya orang-orang sakit yang dibiarkan terbaring di tanah. Ren Xiaosu bingung. Dia tahu serigala telah mengikuti mereka selama ini, tetapi mereka belum keluar untuk menyerang kelompok itu. Kenapa begitu? Jelas bahwa orang-orang ini bukanlah ancaman bagi mereka. Jadi mungkinkah serigala itu terhalang oleh jumlah orang dalam kelompok itu? Bagaimana dengan eksperimen? Ren Xiaosu berharap bahwa mereka telah pergi ke utara dari pegunungan Jing dengan orang-orang konsorsium Qing. Dengan begitu, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang ancaman mereka. Tentu saja, jika eksperimen lenyap dalam letusan gunung berapi itu bahkan akan lebih baik. Ren Xiaosu masih belum bisa menentukan berapa banyak eksperimen atau siapa yang membuatnya. Dia hanya mengerti bahwa dunia ini tidak sesederhana yang dia kira. Pada saat ini, para pelarian sebagian besar menghindari Ren Xiaosu dan perusahaan saat mereka berjalan bersama. Ren Xiaosu sengaja menahan diri untuk tidak menunjukkan kekuatan supernya kepada para pelarian karena mereka masih harus pergi ke benteng 109. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan terhadap makhluk gaib di sana? Bagaimana jika mereka mulai menangkap orang-orang seperti itu ketika mereka melihat mereka seperti apa yang terjadi di benteng 113?
Karena Chen Wudi telah mengekspos dirinya sebagai makhluk supernatural, ini bisa menjadi masalah bagi mereka. Ren Xiaosu merasa agak tidak pasti, tetapi mereka hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Ren Xiaosu merasa sangat lucu ketika dia melihat kendaraan off-road stasioner lain di depan. Dia ingat ada 3 kendaraan off-road dan 2 truk transportasi militer ketika konsorsium Qing melaju melewati mereka. Tapi sekarang, lebih dari setengahnya rusak. Saat meloloskan diri kemarin, mereka melihat sebuah kendaraan off-road dan sebuah truk angkutan militer diparkir di sisi jalan. Dan sekarang, kendaraan lain dibuang di tengah jalan. Ren Xiaosu berpikir bahwa jika mereka bergegas, mereka mungkin hanya mengejar orang-orang konsorsium Qing. Lagi pula, mereka tidak bisa memasukkan begitu banyak orang ke dalam kendaraan yang tersisa setelah 3 rusak. Karena itu, beberapa dari mereka harus bepergian dengan berjalan kaki. Luolan mungkin akan membuat tentaranya berjalan perlahan ke tujuan mereka sementara ia melanjutkan perjalanan ke Stronghold 109 di salah satu kendaraan off-road yang tersisa atau truk angkutan militer. Saat matahari sore menyinari mereka, para pelarian paling jauh di depan mengangkat keributan. Seseorang berteriak, "Semuanya, lihat, ini adalah orang-orang dari konsorsium Qing." Seseorang berteriak, "Mari kita cari bantuan dari mereka." Kami akhirnya bertemu dengan pasukan. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan apakah brigade tempur bersedia membiarkan mereka bergabung dengan kelompok mereka dan dengan gila berlari ke depan. Seolah-olah mereka berusaha meraih garis hidup. Ren Xiaosu mendongak ketika mendengar keributan. Dia terkejut melihat Luolan duduk di matahari terbenam merah dengan beberapa ratus pasukan tempur konsorsium Qing. Mengapa lemak ini hanya berjalan sampai di sini? Selanjutnya, Ren Xiaosu merasa bahwa celana Luolan terlihat sedikit lucu. Setelah diperiksa lebih dekat, mengapa celananya tampak seperti terbuat dari 2 sarung jok kulit yang dijahit bersama. Pada saat ini, Luolan memerintahkan para prajurit untuk mendirikan tenda mereka. Tetapi ketika dia berbalik, dia hampir melompat keluar dari kulitnya. Ada kerumunan besar. Padat orang yang mendekati mereka. Dia dengan cepat berkata kepada pasukan, "Cepat, mereka yang membawa senjata api. Bawa mereka keluar dan cegah para pelarian untuk menyerang perkemahan kita." Saat pasukan konsorsium Qing berorientasi pada pertempuran, suara senjata yang dikokang bergema tepat setelah Luolan selesai berbicara. Ketika para pelarian melihat senjata menunjuk ke arah mereka, semua orang berhenti di jalur mereka. Mereka bingung. Seorang pria setengah baya berteriak dari kejauhan, "Bos Luo, aku Zhang kecil dari divisi perencanaan. Anda pernah bertemu saya sebelumnya." Petik 2. Luolan mengetuk logi dan berteriak, "Apakah kamu tidak malu disebut Little Zhang di usiamu? Kalian semua, mundur. Kami akan menembak jika Anda mengambil langkah maju." Petik 2. Tak satu pun dari para pelarian berani bergerak. Konsorsium Qing tidak peduli siapa mereka. Selama itu bukan milik mereka sendiri, mereka akan memperlakukan semua orang sebagai musuh mereka. Ren Xiaosu mengamati adegan ini sambil bersembunyi di balik kerumunan. Dia berharap konsorsium Qing tidak akan berinteraksi dengan para pelarian. Lagi pula, sangat mungkin dia diinginkan oleh mereka. Tentu saja, Ren Xiaosu merasa bahwa orang-orang ini tidak memiliki kelebihan energi dan waktu untuk itu. Melihat begitu banyak pasukan konsorsium Qing yang terbungkus perban, sepertinya mereka terluka saat melarikan diri dari benteng. Tapi Ren Xiaosu agak penasaran. Luolan tidak meninggalkan para prajurit dan lari sendiri. Ini sangat mengejutkannya.